Halo semua, salam sejahtera bagi kita. Semoga di hari ini kita diberi kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan baik. Materi kita pada hari ini adalah tanda pengerjaan dan aturan gambar teknik mesin. Tujuan dari kegiatan pembelajaran adalah yang pertama, agar siswa mengetahui fungsi dari toleransi linier. Yang kedua, agar siswa mengetahui istilah yang digunakan dalam toleransi linier. Yang ketiga, agar siswa memahami cara penggunaan tabel toleransi umum. Yang keempat, agar siswa mengetahui tentang toleransi menurut ISO dan Suwayan. Yang kelima, agar siswa memahami cara penyajian toleransi menurut ISO dan Suwayan. Dan yang keenam, agar siswa mampu membaca dan menyajikan toleransi pada gambar kerja. Yang pertama adalah toleransi. Toleransi ukuran atau dimensional tolerance adalah perbedaan ukuran antara kedua harga batas di mana ukuran atau jarak permukaan atau batas geometri komponen yang harus terletak. Untuk setiap komponen perlu didefinisikan suatu ukuran dasar atau basic size, sehingga kedua harga batas yang membatasi daerah toleransi atau tolerance zone dapat dinyatakan dengan suatu penyimpangan atau deviation terhadap ukuran dasar. Ukuran dasar ini sedapat mungkin dinyatakan dengan bilangan bulat. Besar dan tanda positif atau negatif penyimpangan dapat diketahui dengan cara mengurangkan ukuran dasar terhadap harga batas yang bersangkutan. Toleransi linier atau linear tolerance. Sampai saat ini, untuk membuat suatu benda kerja, sulit sekali untuk mencapai ukuran yang tepat. Hal ini disebabkan antara lain oleh yang pertama, kesalahan melihat alat ukur. Yang kedua, kondisi alat atau mesin. Yang ketiga, terjadi perubahan suhu pada waktu penyayatan atau pengerjaan benda kerja. Berdasarkan paparan tersebut, setiap ukuran dasar harus diberi dua penyimpangan izin, yaitu penyimpangan atas dan penyimpangan bawah. Perbedaan antara penyimpangan atas dan penyimpangan bawah adalah disebut toleransi. Tujuan penting toleransi ini adalah agar benda kerja dapat diproduksi secara massal pada tempat yang berbeda dan tetap dapat memenuhi fungsinya, terutama fungsi mampu tukar, seperti pada suku cadang mesin otomotif yang diperdagangkan. Istilah dalam toleransi. Pada gambar kerja, kita mengenal ada beberapa istilah dalam toleransi. Kita bisa melihat pada gambar. Pada gambar terdapat beberapa istilah toleransi. Yang pertama adalah UD atau ukuran dasar atau nominal, yaitu ukuran yang dibaca tanpa penyimpangan. Kemudian PA atau penyimpangan atas, upper allowance, yaitu merupakan penyimpangan terbesar yang diizinkan. Lalu PB, penyimpangan bawah, lower allowance, yaitu penyimpangan yang terkecil yang diizinkan. Kemudian ada UMAX, yaitu ukuran maksimum yang diizinkan, merupakan penjumlahan antara ukuran dasar dengan penyimpangan atas. Kemudian ada UMIN, yaitu ukuran minimum yang diizinkan, merupakan penjumlahan antara ukuran dasar dengan penyimpangan bawah. Lalu ada TL atau toleransi lubang, kemudian TP, toleransi poros, merupakan perbedaan antara penyimpangan atas dengan penyimpangan bawah, atau perbedaan antara ukuran maksimum dengan ukuran minimum yang diizinkan. TP terletak di antara ukuran minimum yang diizinkan sampai dengan ukuran maksimum yang diizinkan. Kemudian GN atau garis nol,
pada bagian atas garis 0 adalah daerah positif, dan pada bagian bawah garis 0 adalah daerah negatif. Dan yang terakhir adalah US atau ukuran sesungguhnya, merupakan ukuran dari hasil pengukuran benda kerja setelah diproduksi. US terletak di antara ukuran minimum yang diizinkan sampai dengan ukuran maksimum yang diizinkan. Dari gambar berikut, kita dapat menentukan harga dari ukuran poros. Contoh pertama, jika diketahui diameter 15 plus 0,1 sampai dengan plus 0,2, UD sama dengan diameter 15 mm, PA sama dengan plus 0,2 mm, PB sama dengan 0,1 mm. Ditanyakan berapakah Umax, Umin, TI, dan US. Umax sama dengan UD ditambah PA, sama dengan diameter 15 ditambah 0,2, sama dengan diameter 15,2 mm. Untuk Umin sama dengan UD ditambah PB, sama dengan diameter 15 ditambah 0,1, sama dengan diameter 15,1 mm. Untuk TI sama dengan PA dikurang PB, sama dengan plus 0,2 dikurang plus 0,1, sama dengan 0,1. Atau TI sama dengan Umax dikurang Umin, sama dengan 0,1 mm. Untuk ukuran sebenarnya atau US sama dengan Umin sampai dengan Umax, atau diameter 15,1 mm sampai dengan diameter 15,2 mm. Contoh kedua, jika diameter 15 minus 0,1 sampai dengan 0, maka UD sama dengan diameter 15 mm, PA sama dengan 0, PB sama dengan minus 0,1 mm. Maka Umax sama dengan UD tambah PA, sama dengan diameter 15 ditambah 0, sama dengan diameter 15 mm. Untuk Umin sama dengan UD ditambah PB, sama dengan diameter 15 ditambah minus 0,1, sama dengan diameter 14,9 mm. Untuk TP sama dengan PA dikurang PB, sama dengan 0 dikurang minus 0,1, sama dengan 0,1 mm. Lalu untuk US sama dengan Umin sampai dengan Umax, yaitu sama dengan diameter 14,9 sampai dengan diameter 15. Contoh ketiga, jika diameter 15 minus 0,1 sampai dengan plus 0,1, UD sama dengan diameter 15 mm, BA sama dengan plus 0,1 mm, PB sama dengan minus 0,1 mm. Umax sama dengan UD ditambah PA, sama dengan diameter 15 ditambah 0,1, sama dengan diameter 15,1 mm.
UMIN sama dengan UD tambah PB, sama dengan diameter 15 ditambah minus 0,1, sama dengan diameter 14,9 mm. TP sama dengan PA dikurang PB, sama dengan plus 0,1 dikurang minus 0,1, sama dengan 0,2 mm. Jadi ukuran sesungguhnya sama dengan UMIN sampai dengan UMAX, yaitu sama dengan diameter 14,9 sampai dengan diameter 15,1 mm. Toleransi umum. Toleransi umum adalah toleransi yang mengikat beberapa ukuran dasar, sedangkan toleransi khusus hanya mewakili ukuran dasar dengan toleransi tersebut dicantumkan. Berikut disampaikan tabel toleransi umum yang standar pada gambar kerja. Kualitas toleransi umum dipilih antara teliti, sedang, atau kasar. Yang paling sering dipilih adalah kualitas sedang atau medium. Berikut kita bisa melihat tabel toleransi umum. Untuk ukuran nominal lebih besar dari 0,5 sampai dengan 3, penyimpangan yang diizinkan jika penyimpangannya plus minus 0,05 maka masuk dalam kategori teliti. Jika penyimpangannya adalah plus minus 0,1 maka masuk dalam kategori sedang. Untuk ukuran nominal lebih besar dari 3 sampai dengan 6 mm, jika penyimpangannya 0,05 masuk kategori teliti. Jika penyimpangannya plus minus 0,1 maka masuk kategori sedang, dan jika penyimpangannya plus minus 0,2 maka masuk dalam kategori kasar. Untuk ukuran nominal lebih besar dari 6 sampai dengan 30 mm, jika penyimpangan adalah plus minus 0,1 maka akan masuk dalam kategori teliti. Jika penyimpangannya plus minus 0,2 masuk dalam kategori sedang, dan jika penyimpangannya plus minus 0,5 maka masuk dalam kategori kasar. Demikian kita bisa lihat untuk ukuran nominal yang lebih besar, mulai dari di atas 30 mm sampai dengan 2000 mm. Kemudian kita melihat toleransi umum untuk radius dan chamfer. Untuk ukuran nominal lebih besar dari 0,5 sampai dengan 3, jika penyimpangannya plus minus 0,2 maka masuk dalam kategori teliti atau sedang. Jika penyimpangannya plus minus 0,5 maka masuk dalam kategori kasar. Jika ukuran nominal lebih besar dari 3 sampai dengan 6 mm, maka jika penyimpangan plus minus 0,5 masuk dalam kategori teliti atau sedang, dan jika penyimpangannya plus minus 1 maka masuk dalam kategori kasar. Kita bisa melihat ukuran-ukuran nominal selanjutnya, yaitu lebih besar dari 6 mm sampai dengan 1000 mm. Berikutnya adalah tabel toleransi umum untuk sudut. Panjang sisi terpendek sampai dengan 10 mm, maka penyimpangan yang diizinkan adalah plus minus 10 dalam derajat dan menit, dan plus minus 1,8 dalam milimeter tiap 100 mm. Untuk
panjang sisi terpendek lebih besar dari 10 sampai dengan 50 mm, maka penyimpangan yang diizinkan adalah 30 dalam derajat dan menit dan plus minus 0,9 dalam milimeter tiap 100 mm. Dan untuk panjang sisi terpendek lebih besar dari 50 sampai dengan 120 mm, maka penyimpangan yang diizinkan plus minus 20 dalam derajat dan menit, serta plus minus 0,6 dalam milimeter tiap 100 mm. Dan seterusnya adalah 120 sampai dengan 400 mm. Standar Toleransi Internasional atau IT. Untuk menghindari keraguan dan untuk keseragaman, nilai toleransi standar telah ditentukan oleh ISO atau ISO System of Limits and Fits. Toleransi standar ini disebut toleransi internasional atau IT. Dianjurkan bagi perencana untuk memakai nilai IT untuk toleransi yang diinginkan. Tingkat diameter nominal. Agar lebih mudah, rumus yang diberikan pada persamaan untuk menghitung toleransi standar dan penyimpangan pokok disesuaikan dengan tingkat diameter pada tabel 14. Hasilnya telah dihitung atas dasar harga rata-rata geometrik D dari diameter-diameter ekstrim tiap tingkat dan dapat dipakai untuk semua diameter dalam tingkatan tersebut. Untuk seluruh tingkat sampai dengan 3 mm, diameter rata-rata diambil sebagai rata-rata geometrik dari 1 dan 3 mm. Dalam keadaan normal, dipakai tingkat utama, tetapi jika dipandang perlu, tingkat antara dapat dipakai. Kualitas toleransi. Dalam sistem standar limit dan sesuaian, sekelompok toleransi yang dianggap mempunyai ketelitian yang setara untuk semua ukuran dasar disebut kualitas toleransi. Telah ditentukan 18 kualitas toleransi yang disebut toleransi standar, yaitu IT 01, IT 0, IT 1, sampai dengan IT 16. Nilai toleransi meningkat dari IT 01 sampai dengan IT 16. IT 01 sampai dengan IT 4 diperuntukkan pekerjaan yang sangat teliti, seperti alat ukur, instrumen-instrumen optik, dan sebagainya. Tingkat IT 5 sampai dengan IT 11 dipakai dalam bidang-bidang permesinan umum. Untuk bagian-bagian mampu tukar yang dapat digolongkan pula dalam pekerjaan sangat teliti dan pekerjaan biasa. Tingkat IT 12 sampai dengan IT 16 dipakai untuk pekerjaan kasar. Berikutnya kita sampai pada tugas kita. Silahkan diselesaikan. Yang pertama, tuliskan pengertian istilah-istilah dalam toleransi. Yang kedua, tentukan US jika A. Diameter 15 plus 0,15 sampai dengan plus 0,25. B. Jika diameter 15 minus 0,15 sampai dengan 0. C. Jika diameter 15 minus 0,15 sampai dengan plus 0,15. Sekian materi kita kali ini. Semoga saja bisa bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih. Tuhan memberkati.